Hai Sobat Kamera Bisnis. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh peternak jangkrik pemula. Buat kalian yang baru saja ingin memulai usaha ternak jangkrik atau mungkin sedang mengalami masalah dalam beternak, video ini sangat cocok untuk kalian. Kami akan membahas kesalahan umum yang sering terjadi dan tentunya memberikan solusi agar usaha ternak jangkrik kalian bisa berjalan lebih lancar dan menguntungkan. Kesalahan pertama yang sering dilakukan oleh pemula adalah pemilihan bibit yang tidak tepat. Banyak yang berpikir bahwa semua jangkrik sama saja, padahal memilih bibit jangkrik yang berkualitas sangat penting. Bibit jangkrik yang tidak sehat atau berasal dari keturunan yang lemah bisa menyebabkan pertumbuhan yang lambat dan tingkat kematian yang tinggi. Jadi, pastikan kamu memilih bibit yang sehat dan aktif. Bibit jangkrik yang baik biasanya bergerak lincah, berwarna cerah, dan tidak cacat. Jangan tergiur dengan harga murah, karena bibit yang kurang berkualitas justru bisa menyebabkan kerugian besar di kemudian hari. Solusinya, lakukan riset dan beli bibit dari peternak yang terpercaya. Selalu periksa bibit sebelum membelinya, dan pastikan kamu mendapatkan bibit dari sumber yang jelas. Kesalahan kedua yang sering terjadi adalah tidak memperhatikan kualitas kandang. Banyak peternak pemula yang mengabaikan pentingnya kandang yang tepat untuk jangkrik. Jangkrik membutuhkan tempat yang nyaman, bersih, dan cukup ventilasi. Kandang yang terlalu lembab atau kotor bisa menyebabkan jangkrik terkena penyakit. Sedangkan kandang yang terlalu kering bisa membuat jangkrik stres dan menghambat pertumbuhannya. Solusinya, pastikan kandang memiliki ventilasi yang baik, tidak terlalu lembab, dan selalu bersihkan kandang secara teratur. Buat lingkungan yang ideal dengan memastikan suhu dan kelembapan kandang tetap stabil. Kesalahan berikutnya adalah pemberian pakan yang tidak tepat. Jangkrik membutuhkan pakan yang bergizi untuk tumbuh optimal. Beberapa peternak pemula cenderung memberi pakan seadanya, seperti sisa-sisa makanan rumah tangga, tanpa memerhatikan kandungan nutrisinya. Padahal, jangkrik membutuhkan pakan dengan kandungan protein yang cukup tinggi agar bisa berkembang dengan baik. Pakan yang kurang berkualitas akan membuat pertumbuhan jangkrik lambat dan daya tahan tubuh mereka rendah. Solusinya, berikan pakan yang seimbang antara dedaunan, biji-bijian, dan sayuran yang kaya nutrisi. Kamu juga bisa membeli pakan khusus jangkrik yang tersedia di pasaran untuk memastikan kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Pengelolaan suhu dan kelembapan yang salah sering menjadi kesalahan besar yang dilakukan oleh peternak jangkrik pemula. Jangkrik sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan kelembapan. Jika kandang terlalu panas atau terlalu dingin, jangkrik bisa mengalami stres dan akhirnya mati. Begitu juga dengan kelembapan, jangkrik membutuhkan kondisi kelembapan yang ideal untuk berkembang biak dengan baik. Kelembapan yang terlalu tinggi bisa memicu tumbuhnya jamur, sedangkan kelembapan yang terlalu rendah bisa membuat jangkrik dehidrasi. Solusinya, gunakan alat pengukur suhu dan kelembapan untuk memastikan kondisi kandang tetap ideal. Jaga suhu di kisaran 25–30 derajat Celcius dan pastikan kelembapan sekitar 60–70%. Kesalahan lain yang sering dilakukan adalah tidak memperhatikan siklus hidup jangkrik. Banyak peternak pemula yang tidak mengetahui bahwa jangkrik memiliki siklus hidup tertentu yang harus diperhatikan, mulai dari fase telur, nimfa, hingga dewasa. Setiap fase ini membutuhkan perawatan yang berbeda. Misalnya, jangkrik di fase nimfa membutuhkan perhatian lebih pada kelembapan dan pakan. Jika tidak memahami fase ini, peternak bisa salah memberikan perawatan yang akhirnya menghambat pertumbuhan jangkrik. Solusinya, pelajari dan pahami siklus hidup jangkrik. Dengan memahami kebutuhan jangkrik di setiap fase hidupnya, kamu bisa memberikan perawatan yang tepat agar mereka tumbuh optimal. Kesalahan yang sering diabaikan namun sangat penting adalah tidak menjaga kebersihan kandang. Kandang yang kotor bisa menjadi sarang penyakit dan parasit yang berbahaya bagi jangkrik. Selain itu, sisa pakan yang menumpuk bisa menyebabkan bau tidak sedap dan mengganggu pertumbuhan jangkrik. Solusinya, bersihkan kandang secara berkala. Buang sisa pakan dan kotoran secara rutin, serta pastikan tidak ada jamur atau serangga lain yang mengganggu di dalam kandang. Banyak peternak pemula yang hanya fokus pada budidaya tanpa memikirkan pemasaran jangkriknya. Tidak memiliki jaringan pemasaran yang kuat bisa menjadi kesalahan besar. Setelah memanen jangkrik, seringkali peternak bingung menjualnya kemana. Akibatnya, jangkrik menumpuk dan kualitasnya menurun. Solusinya, mulai bangun jaringan pemasaran dari awal.
Kamu bisa menjual jangkrik ke toko pakan burung, reptil, atau bahkan melalui platform online. Pastikan kamu sudah memiliki pasar yang siap menerima hasil ternakmu sebelum panen. Jadi, itulah tadi beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh peternak jangkrik pemula dan bagaimana cara menghindarinya. Beternak jangkrik memang terlihat sederhana, tapi jika tidak dilakukan dengan benar, bisa menimbulkan banyak masalah. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan di atas, kamu bisa menjalankan usaha ternak jangkrik dengan lebih lancar dan tentunya mendapatkan hasil yang maksimal.